Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mencoba membahas soal dinamika rotasi lagi, begitu ya. Nah, ini saya membahas soal yang berkaitan dengan subbahasan hukum Newton pada dinamika rotasi, begitu ya. Oke, baik. Kita mungkin langsung saja kepada soalnya. Ini sebetulnya bisa dianggap ya soal yang memang memerlukan analisa yang cukup mendalam. Jadi tidak sekedar kita menghafalkan rumus langsung bisa mengerjakan soal ini, tapi perlu pemahaman yang cukup lah untuk mengerjakan soal tipe-tipe seperti ini. Oke, baik. Kita akan coba mengerjakannya, oke? Nah, di sini dua buah batang yang identik dengan panjang L ditempelkan sehingga membentuk huruf T dan salah satu ujung batang dihubungkan dengan engsel yang menempel di dinding seperti pada gambar. Nah, mula-mula sistem ditahan lalu dilepaskan. Ya, lalu dilepaskan. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Baik. Eh saya ulangi ya, dua buah batang identik dengan panjang L, artinya panjang ini, batang yang ini, kita ini sebut sebagai batang satu, ini sebagai batang dua, ini mempunyai panjangnya dua-duanya L, ya. Dua buah batang identik dengan panjang L, ditempelkan sehingga membentuk huruf T, dan salah satu ujung batang dihubungkan dengan engsel. Berarti engselnya di sini ya, yang menempel di dinding seperti pada gambar. Nah, mula-mula sistem ditahan lalu dilepaskan sehingga bergerak rotasi. Nah, bila percepatan gravitasi adalah G, besarnya percepatan sudut atau alfa di sini ya, sesaat setelah dilepaskan adalah berapa radian per second kuadrat. Begitu. Oke. Oke, ini mungkin agak membingungkan kita begitu ya, karena di sini tidak ada angkanya nih ya, hanya ada variabel-variabel, ada L, T, sorry, T ini bukan variabel ya, ini maksudnya si batang ini ditempelkan sehingga membentuk huruf T. Jadi T ini bukan variabel ya. Variabelnya itu L, ada G begitu ya. Nah, tapi inilah yang membuat si soalnya menjadi menarik begitu. Tidak ada angka tapi hanya ada variabel. Artinya, jawaban yang akan kita dapatkan pun akan bersifat atau akan menghasilkannya cuman variabel aja. Jadi nanti jawabannya akan hanya berupa variabel. Nah, karena variabel yang diberikan di soal itu adalah L dan G saja, maka nanti jawabannya juga variabelnya cuma L sama G aja. Begitu. Oke. Baik, di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari percepatan sudut sistem ini, ya. Nah, jadi kan di sini disebutkan bahwa mula-mula sistem ditahan lalu dilepaskan sehingga bergerak rotasi. Nah, bergerak rotasi ya. Berarti awalnya dia seperti ini nih posisinya. Lalu karena dia dilepaskan, maka dia akan bergerak melingkar atau melakukan gerak rotasi. Bisa dibilang gerakannya ya, atau bisa saya ilustrasikan gerakannya dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, set gitu. Sorry ini agak kurang bagus ya, set gitu ya. Jadi dia berotasi seperti ini gitu. Nah, ditanya di sini kan adalah alfanya ya, alfa begitu. Alfanya ini berapa? Baik, dari soal ada beberapa hal yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Pertama, pusat massa dari masing-masing batang begitu ya. Nah, batang pertama, oke. Batang pertama ini kita sebut saja ini batang yang pertama, ini batang yang kedua. Nah, batang yang pertama di manakah pusat massanya? Nah, pusat massa daripada batang yang homogen, ya ini adalah batang homogen begitu ya secara tidak langsung walaupun tidak disebutkan. Pusat massa dari batang homogen pasti berada di tengah-tengahnya atau setengah L ya. Berada di tengah-tengah si batang begitu. Berarti kalau bisa saya ilustrasikan di sini. Jadi berada di tepat di tengah. Berarti berarti ya jaraknya ini adalah setengah L. Jarak ini ke sini adalah setengah L. Gitu ya. Nah, kenapa ini penting nanti akan saya kasih tahu, oke? Jarak ini porosnya ya. Jadi ini porosnya, ini adalah pusat massanya.
dia bernilai setengah L. Nah, pusat massa di batang yang kedua, nah ini batang yang kedua, berarti panjangnya di tengah-tengah juga. Sorry, pusat massanya di tengah-tengah juga. Berarti dia di sini juga dong. Anggap di sini gitu. Berarti ini pusat massanya adalah berada di sini. Nah, dari poros itu berapa panjangnya? Dari poros panjangnya adalah di sini adalah L begitu ya. Kenapa? Karena dari sini ke sini itu sama saja dengan panjang si batang yang pertama. Panjang batang yang pertama adalah L begitu ya. Ingat bahwa panjang batang pertama dan panjang batang kedua adalah sama-sama L begitu ya. Baik, seperti itu. Nah, ini ya, ini informasi pusat massa si batang pertama dan batang kedua itu harus kita ketahui terlebih dahulu untuk mengetahui nanti berapa nilai percepatan sudutnya. Oke, baik. Di sini kenapa saya tadi tentukan dulu ini setengah L, ini L berapa? Kenapa tadi saya tentukan dahulu pusat massa dari si batang pertama, jarak antara pusat massa batang pertama dan kedua dengan si porosnya. Kenapa saya harus tentukan itu? Karena saya selanjutnya ingin mencari momen inersia si batang yang pertama dengan batang kedua jika porosnya di sini begitu ya. Jika porosnya adalah di sini. Porosnya adalah di sini. Porosnya adalah di titik ini ya, di titik di engselnya ini begitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau seperti itu ya, maka kalau saya misalkan mau mencari pusat massa inersia dari IX ya, IX1 ya. Misalkan IX1 itu adalah momen inersia dari batang satu jika digeser begitu ya. Digeser bukan ya, bukan pusat massanya tapi sumbu putarnya ke jarak tertentu, yaitu jaraknya berapa? Di sini setengah L. Nah, makanya saya butuh informasi nih, berapa jarak pusat massa itu dengan porosnya. Nah, di sini kita ketahui setengah L. Untuk nanti menentukan dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, kita bisa menentukan momen inersia daripada si batang yang pertama. Nanti saya akan lakukan hal yang sama pada batang yang kedua. Oke? Sekarang kita tentukan dulu momen inersia dari batang yang pertama jika sumbu putarnya itu digeser gitu ke engselnya ini, yaitu yang sejauh setengah L ya. Teorema sumbu sejajar, jangan lupa saya akan tuliskan dulu teoremanya, yaitu Ix itu adalah momen inersia dari suatu benda jika digeser ke jarak tertentu, Ix itu sama saja dengan eh, inersianya di pusat massa ditambah dengan M ditambah dengan M dikali D kuadrat gitu. Dengan D adalah jarak dari pusat massa ke sumbu putarnya begitu. Nah, di mana di sini sumbu putarnya adalah di engselnya. Berarti untuk IX1 ini, kasus IX1 yaitu momen inersia jika pusat jika sumbu putarnya digeser untuk jarak yang tertentu di batang pertama, maka akan sama dengan IPM ditambah dengan M dikali D-nya berapa? Jarak dari pusat massa ke sumbu putarnya itu berapa? Ya, jaraknya adalah setengah L. Berarti setengah L dikuadratkan begitu. Berarti oh ya, ada satu hal yang harus saya juga kasih tahu ya. Karena dua buah batang ini identik gitu ya, maka massa dari si batang pertama akan sama dengan massa batang yang kedua begitu. Maka kita sebut aja sebagai M. Maka saya pakai variabelnya M ya di sini ya. Jadi itu yang harus di note juga ya, noted juga ya, karena di sini dua buah batang yang identik. Baik, lanjut ya. IX1 berarti bernilai berapa begitu ya. Nah, karena dia berbentuk adalah batang begitu, batang. Nah, batang ini ya, ini masalah hafal-hafalan aja ya. Kalau untuk batang di pusat massa jika dia di
pusat masanya. Jika dia diputar di pusat masanya, maka momen inersianya akan bernilai 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M ini ini akan 1/2 L, kalau dikuadratkan jadinya 1/4 L kuadrat. Berarti IX1 sama dengan 1/12 ditambah dengan 1/12 ml kuadrat sama dengan 1/4 ml kuadrat. Di mana IX1 akan bernilai nanti dapat 1/3 ml kuadrat begitu ya. Nah, ini adalah momen inersia dari si batang satu jika dia digeser begitu. Sumbu putarnya di sini ya. Jika dia sumbu putar itu digeser ke sini, ke si engselnya ini. Nah, dia akan bernilai 1/3 ml kuadrat. Sekarang kita tentukan yang ini ya. Sekarang kita tentukan yang kedua nih ya, batang yang kedua. Nah, saya sebut sebagai IX2 ya. Nah, kalau kita mau mencari IX2 itu berapa, maka ya sama. Rumusnya IPM ditambah dengan MD kuadrat begitu. Tinggal ganti aja. IPM-nya sama ya, karena dia bentuknya batang juga. Ditambah M ya. Masanya tetap M ya, karena si batang ini keduanya identik. D-nya yang beda. D-nya jarak dari pusat masanya ke engsel atau ke sumbu putarnya itu beda nih. Berapa jaraknya? Tadi kita sudah saya tentukan ya, jaraknya adalah sebesar L. Berarti D ini adalah L dikuadratkan. Berarti IX2 itu sama dengan IPM-nya berapa ya? Sama ya, dia bernilai 1/12 ml kuadrat ya. Karena dia batang juga bentuknya, dan batang kalau di pusat massa diputar di pusat massanya akan nilai inersianya 1/12 ml kuadrat. Nah, ditambah dengan di sini ml kuadrat. Nah, berarti IX2 akan bernilai berapa ya? Ini akan bernilai 13/12 ml kuadrat begitu ya. Nah, berarti inersia di batang yang kedua jika digeser untuk posisi tertentu, yaitu posisi tertentunya dalam hal ini adalah ke engselnya begitu, akan bernilai 13/12 ml kuadrat. Nah, tapi ingat ya, saya kan sudah tentukan nih inersia di batang yang pertama dan batang kedua itu berapa. Nah, tapi ingat bahwa si batang ini keduanya ditempelkan gitu, keduanya ditempelkan. Maka dia secara dengan kata lain, si dua batang ini dapat kita anggap sebagai satu batang gitu. Nah, maka untuk mencari momen inersia dari batang gabungan ya, jadi ini kita anggap sebagai satu batang gitu. Nah, untuk mencari momen inersia dari kedua batang yang sudah digabungkan ini, atau batang gabungan ya, saya sebutnya batang gabungan. Batang gabungan ini adalah ya gampang. I total atau inersia batang gabungan itu akan sama dengan IX1 ditambah dengan IX2. Nah, maka I total akan menilai 1/3 ml kuadrat ditambah dengan IX2-nya berapa? 13/12 ml kuadrat. Gampang ya. Jadi kita tinggal nambah-nambahin aja gitu, nggak perlu yang harus pakai rumus apa gitu. Jadi kalau mau mencari inersia totalnya, ya udah anggap ini sebagai satu sistem, sebagai satu batang. Ya untuk mencari momen inersia total ya tinggal ditambahin aja inersia yang batang yang pertama dan inersia batang kedua. Nah, maka ini akan menghasilkan IT sama dengan ya, nanti kalau dicari-cari akan mendapatkan 17/12 ml kuadrat begitu ya. Nah, berarti inersia total adalah 17/12 ml kuadrat. Baik, seperti itu. Nah, baik, tadi kan saya sudah menyinggung ya bahwa batang ini kita anggap sebagai batang gabungan begitu ya. Batang gabungan, batang yang sudah digabungkan dengan visualisasinya adalah seperti ini ya. Dia berbentuk huruf T ini. Nah, teman-teman, karena si batang ini digabungkan ya, maka
pusat masanya ya teman-teman, pusat massa dari si batang ini akan berubah. Awalnya mereka kan batang yang terpisah, 2 batang yang terpisah. Dengan pusat massanya kalau yang pertama adalah di sini, batang yang kedua pusat massanya di sini. Nah, maka kalau digabungkan, mereka akan memiliki pusat massa yang berbeda pula. Ya kalau digabungkan, maka pusat massanya akan berubah. Begitu teman-teman. Nah, pusat massa ini harus kita tentukan berapa pusat massanya, di mana pusat massanya. Pusat massanya itu di mana? Begitu. Nah, karena nanti akan kita gunakan dalam perhitungan ya. Maka untuk menentukan pusat massa dari si batang gabungan ini ya. Berarti untuk menentukan pusat massa baru dari si batang gabungan itu gampang ya, tinggal oke, karena di sini kita sudah karena di sini pusat massanya itu di sini pusat massanya kan sudah sejajar ya di sumbu Y begitu ya. Maka untuk sumbu Y sebetulnya kita tidak perlu cari begitu ya. Kita tinggal cari di sumbu X begitu. Ya, di sumbu X begitu ya. Jadi pusat massanya kita tentukan di sumbu X-nya aja begitu. Karena nanti di sumbu Y itu akan bernilai sama kalau misalkan dicari juga. Jadi pusat inersia batangnya kita cari di sumbu X-nya aja. Nah, maka pusat inersia batang itu adalah kalau misalkan kita ingat-ingat lagi titik berat begitu ya, itu kan ada rumus M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 per M1 ditambah M2. Nah, maka ini akan menghasilkan koordinat baru atau titik pusat massa yang baru begitu. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk mencari pusat massa daripada si benda dari si batang gabungan ini begitu ya. Maka pusat massa yang barunya akan bernilai ya. Ini sebenarnya kenapa ini X ya. Nah, sebetulnya Y bisa juga kita gunakan X ini untuk menunjukkan bahwa pusat massa yang kita sedang analisa adalah di sumbu X begitu. Nah, sebenarnya kan analisanya bisa di sumbu X dan sumbu Y begitu ya. Ini kan bisa diganti variabelnya bisa Y1, ini Y2 ya begitu ya. Untuk kita menganalisa kalau misalkan kita mau menganalisa pusat massa batangnya di sumbu Y. Nah, karena kita di sini sumbu Y-nya sudah sejajar begitu ya, sumbu Y-nya kan sama ya teman-teman ya. Sama-sama begitu ya. Mereka sumbu Y-nya sejajar gitu, tapi sumbu X-nya berbeda ya. Ini kan kalau misalkan kita buat koordinatnya, ini sumbu Y, ini sumbu X begitu ya. Nah, maka X-nya sebetulnya yang berbeda itu cuma di X-nya doang. Tapi Y-nya tidak. Sebenarnya perbedaannya cuman koordinatnya itu di sumbu X-nya doang. Di sumbu Y ini mereka sudah sejajar begitu. Maka sumbu Y tidak perlu kita cari pusat massanya di mana. Tinggal si sumbu X itu dia di mana. Tinggal di sumbu X itu kita harus tentukan dulu dia letaknya di mana. Begitu ya. Makanya saya tidak melakukan analisa di sumbu yang Y-nya. Saya tinggal melakukan analisa di sumbu X-nya begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, pusat massa yang baru akan bernilai M1X1 ditambah M2X2 per M1 plus M2. Nah, maka M1 itu berapa? Ya, M1 sama nilainya M begitu ya. Nah, X1 itu pusat massa batang yang pertama tuh di mana begitu ya. Nah, pusat massa yang pertama, pusat massa batang yang pertama, pusat massa batang yang pertama, kalau dari yang kita tadi sudah kita tentukan itu nilainya dari si sumbu putarnya atau si engselnya ya, itu bernilai setengah L ya. Jadi patokannya di sini kita pakai yang sumbu engsel begitu ya. Ini sebagai pusatnya ya. Pusat koordinat begitu. Nah, pusat koordinat. Kalau misalkan kita pakai acuan ini, maka pusat massanya
dari sumbu koordinat ini, sumbu pusat koordinatnya ini, dia akan bernilai setengah L begitu ya. Maka X1 ini bernilai setengah L. Ditambah dengan M2 nilainya M juga. Nah, X2 dia berapa? X2 itu bernilai L begitu ya. Karena kembali lagi kita anggap ini sebagai pusat koordinat. Nah, kalau dari pusat koordinat dia berjarak atau dia itu X-nya bernilai L begitu. Dia berjarak L begitu ya. Ini kan kalau saya teruskan gitu. Nah, ini si pusat masanya begitu. Nah, ini dia bernilai berapa? Bernilai L begitu. Maka X-nya ini bernilai L begitu. Per M1 plus M2 berarti M ditambah M. Berarti PMB itu sama dengan setengah ml ditambah dengan ml per 2M begitu ya. Maka ya pusat massa yang barunya akan bernilai ini akan bernilai ini kan jadinya setengah ml ditambah ml jadinya 3/2 ml per 2M. M bisa kita coret, maka nanti dapat nih PMB-nya pusat massa yang baru adalah 3/4 L gitu. Nah, maka pusat massa yang barunya adalah 3/4 L begitu. Nah, oke. Pusat massa yang barunya berarti berada di 3/4 L. Kalau misalkan saya buat titik di sini, ya ini saya hapus dulu. Saya buat titik di sini. Titik yang di sini, maka kira-kira ya dia berada di sini pusat massa yang barunya. 3/4 L. Ini adalah PMB-nya, pusat massa yang baru. Gitu, oke? Nah, berarti sekarang kita sudah dapatkan pusat massa yang barunya. Nah, ini dengan informasi-informasi yang tadi kita sudah dapatkan, kita bisa menentukan berapa nilai daripada kita bisa menentukan berapa nilai dari percepatan sudutnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan hukum 2 Newton pada dinamika rotasi, yaitu sigma tau sama dengan inersia dikali alfa, begitu. Nah, ingat bahwa kita sudah menganggap bahwa ini sebagai satu sistem. Dua batang ini kita sudah anggap sebagai satu sistem atau satu batang, disebut dengan batang gabungan. Nah, maka nanti inersia yang nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini adalah inersia yang sudah digabungkan ya antara batang yang pertama dengan batang yang kedua gitu. Jadi yang kita pakai adalah inersia total gitu. Jadi nanti yang kita masukkan, jadi dalam nanti kita menganalisis menggunakan hukum ini, kita menganggap bahwa ini sebagai satu sistem gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, sigma tau sama dengan inersia dikalikan alfa. Nah, torsinya dari sistem ini kira-kira oke, kita anggap bahwa ini sebagai satu sistem. Nah, berarti ya karena kita cuman anggap ini sebagai satu sistem begitu, maka nanti dia akan ada gaya berat ya, gaya berat di sini. Gaya berat sebesar W yang akan membuat dia ini bergerak berotasi begitu. Nah, dia letaknya ada di pusat massa. Ingat ya bahwa sekarang pusat massanya di sini, bukan lagi di sini, bukan lagi di sini. Ini adalah pusat massa baru kita karena kita sudah anggap ini sebagai satu sistem, maka gaya beratnya akan terletak di sini begitu. Nah, dia nanti akan arahnya adalah searah dengan arah jarum jam. Maka nanti nilainya adalah negatif begitu. Maka sigma taunya adalah cuman si torsi dari si W ini aja ya. Kenapa? Torsinya cuma dari si W aja karena nggak ada gaya lain nih yang bekerja pada sistem ini. Cuman si W-nya aja. Berarti sigma tau dari gaya berat itu akan sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah,
Alfanya ini juga dia bernilai negatif ya, karena dia percepatannya ini berarah kemana ya? Percepatannya arahnya ke searah dengan jarum jam. Nah, kalau searah dengan jarum jam, maka dia nilainya negatif juga. Maka ini bisa kita cancel. Ini set itu berarti sigma tau dari W akan sama dengan I dikalikan dengan alfa begitu. Nah, sigma tau daripada W tau daripada W adalah nilainya akan sama dengan W dikalikan dengan R. Di mana R-nya ini adalah jarak daripada si W dengan pusat masanya begitu ya. Ya, oke. Baik begitu. Nah, maka ini sama dengan I dikalikan dengan alfa begitu ya. Tadi saya agak salah sebut ya. R ini adalah jarak si W, gaya W dengan si engsel atau si sumbu putar, bukan si pusat massa ya. Oke, ada kesalahan tadi, saya salah ngomong. Oke, berarti W itu nilainya berapa ya? Nilainya apakah mg? Salah, bukan mg ya. Ingat bahwa ini kita sudah anggap sebagai satu sistem. Maka dia kita anggap sebagai satu sistem, sebagai satu batang, maka dia nilainya 2 mg. Karena ya, ini kita anggap sebagai satu sistem, maka sebetulnya kan ini adalah gabungan dari 2 batang begitu ya. Maka W totalnya akan sama dengan W dari batang pertama ditambah dengan batang kedua. Nilainya sama-sama mg. Maka W totalnya adalah 2 mg begitu. Maka ini sini adalah 2 mg dikali R. R itu nilainya berapa? Ya udah dari sini ke sini itu berapa ya? Ya jaraknya adalah 3/4 L begitu tadi ya. 3/4 L begitu. Akan sama dengan inersia. Nah, inersia yang dipakai ini adalah inersia total. Ya, karena kita sudah anggap ini sebagai satu sistem. Berarti inersia total adalah 17/12 ml kuadrat dikalikan dengan alfa. Nah, yang mau dicari adalah alfanya. Alfa ini adalah percepatan sudut begitu. Nah, maka kalau misalkan kita deduksi nih ya, ini coret, M-nya coret, ini coret jadinya 3/2. Nah, berarti ini jadinya 3/2 GL sama dengan 17/12 ml kuadrat alfa. Nah, L ini bisa kita coret. Berarti jadinya 3/2 G sama dengan 17/12 L ya. Tinggal L alfa. Berarti alfa sama dengan 3 kali 12 G per 2 dikalikan dengan 17 L begitu ya. Berarti alfa sama dengan, ini coret-coret jadinya ini adalah 18 G per 17 L begitu. Nah, ini adalah jawaban akhirnya ya teman-teman. Wow, berarti nilai daripada percepatan sudut dari si sistem ini adalah 18G per 17L. Sangat panjang ya penjelasannya teman-teman, tapi semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerti soal ini. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.